You are listening to Hey there, Charlie Puth here. Hi, this is Michael Jackson. I get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Halo, saya Jazz. Suara Kreativitas. Hi, this is Britney Spears. I'ma tell 'em all that you either hate me or love me, but that's just the way. You are listening to Pro 2 FM. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat pagi jelang siang sahabat kreatif. Akhirnya balik lagi kita di kelas inspirasi buat hari ini ya. Jadi kalau di kelas inspirasi buat hari ini seperti biasa nih sobat kreatif, yang namanya program kelas inspirasi itu kita tuh bakal ngobrol-ngobrol, bakal cari tahu, bakal kepo-kepo, apalagi ya istilahnya ya. Tentang profesi yang menyenangkan banget pastinya. Dan juga sudah hadir di studio Pro 2 FM, ini ada seorang perempuan yang bisa menginspirasi banget kalau aku bilang ya. Karena saking menginspirasinya aku bilang kayak gini nih, kan kalau dulu kan, bukan dulu sih, banyak orang berpikir, waduh kalau perempuan itu ya gimana sih kalau dapat latihan fisik misalnya. Perempuan kalau dikasih tugas berat gimana? Aduh pasti ntar gak kuat, ntar ini ntar itu. Kata siapa? Enggak kok sobat kreatif. Karena hari ini aku akan membuktikan kalau perempuan bisa strong juga gitu kan ya. Perempuan juga bisa kok misalnya terjun ke dunia militer. Nah, hadir di studio Pro 2 FM Palembang pagi hari ini ya. Kita sudah bersama dengan perempuan cantik ya, kalau aku bilang ini sahabat kreatif, masih muda gitu, kemudian terjun ke dunia militer. Jadi kalau kamu udah lihat, udah simak juga kita flyer kita yang ada di Instagram gitu kan, sudah beredar dan berkibar-kibar gitu. Kita bakal ngobrol ya di kelas inspirasi pagi hari ini bersama siapakah dia? Ini dia ada Letda CAJ Kasepti Ayu Windani SS. Itu harusnya dipanjangin nanti ya gelar-gelar dan segala macamnya, langsung sama yang bersangkutan. Selamat pagi Letda Septi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Aduh, kalau ngomong sama TNI aku harus ini ya, aku harus berwibawa juga. Resti mah gak ada wibawa-wibawanya sama sekali soalnya nih. Oke, kita manggilnya Letda Septi ya. Ya, Apa kabar Letda Septi? baik, Kak. Alhamdulillah. Di usia yang masih belia, jadi jangan disamakan dengan usia saya ya sahabat kreatif. Masih belia banget gitu kan ya. Terjun ke dunia militer. Biasanya kan kalau perempuan-perempuan kan kalau usia-usia belia tuh ya biasalah yang maunya ya yang agak kemayu-kemayu katanya. Enggak juga kok. Perempuan bisa terjun ke dunia militer. Mungkin ada latihan fisik yang berat, mencoba untuk mengangkat kayak senjata dan sebagainya, bisa atau enggak. Kita akan tanya langsung aja nih sama Letda Septi ya. Oke, tapi di tengah pandemi kok seger banget sih ngomong-ngomong ini Letda Septi. Ini apa sih rahasianya? Ya tiap hari kita harus menjaga fisik kita dengan olahraga Oh, untuk oke. selalu bugar. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kesehatan itu paling penting. Dan jangan lupa dengan namanya multivitamin, itu harus juga. Wah, itu resep dari Letda Septi nih sahabat kreatif ya. Olahraga jangan males di rumah ya. Ayo. Oke deh, Letda Septi hari ini kita akan berkenalan lebih jauh tentang KOWAT itu seperti apa sih sahabat kreatif ya. Nah, ini dia ya. Jadi Korps Wanita Angkatan Darat ya. Jadi TNI AD nih sahabat kreatif. Itu dia. Jadi Letda Septi ini bagian dari KOWAT juga. Nah, kita tanya dong. Gimana sih ceritanya, apa yang membuat seorang Letnan Septi itu tertarik banget, Letnan Septi tertarik untuk menjadi anggota TNI lah kalau dibilangnya Angkatan Darat ini. Kalau dibilang perempuan kan biasanya yang tadi deh maunya yang kemayu-kemayu segala macam. Oh takut ntar latihan fisik, takut nanti angkat berat segala macam. Apa yang akhirnya membuat tertarik banget nih
Leda Septi? Kalau dari pengalaman pribadi, jadi kita ini sering kan kayak mungkin orang tua kita dulu kan menyetel TV-TV yang ada TVRI atau kebetulan ada di stasiun TV swasta yang ibaratkan meliput bagaimana sih TNI itu. Iya. Wah, kayaknya keren sekali. Tapi kenapa cowok semua kan? Nah, dia yang ibaratkan yang megang senapan, yang tembak, terus sebelum yang ibaratkan yang seluncuran atau bagaimana, itu kayaknya wah keren kali. Masa ada nggak sih yang wanitanya gitu kan? Ternyata pas waktu saya SMA diberitahu, oh ada loh tentara wanita kayak gitu, namanya Kowat kayak gitu. Oh Kowat kayak gitu. Terus gimana buat daftarnya gitu kan? Ya pokoknya persiapkan aja lah bina fisik kamu, lari kayak gitu, sit up, push up, sama pull up. Nah pull up kan hanya buat yang pria ya. Benar. Nah, ternyata ya sambil kita ini kan kita cari siapa sih yang kira-kira yang mau kayak kita gini, nanya-nanya mungkin kan. Nah di daerah-daerah ini kan kayak misalkan di Palembang ada yang namanya instansi yang milik TNI yang mungkin lebih familiar dengan namanya Koramil, Kodim. Bisa kami tanya ke sana, bagaimana caranya daftar untuk jadi seperti apa tentara wanita gitu kan, karena bahasa kita dulu kan seperti itu. Oh ya, jadi kamu persiapkan ini. Nah, umurnya itu harus 18. Nah, terus minimal tingginya harus 157. Oh ya udah sesuai nih. Berarti kan tinggal nyiapin buat seleksinya bagaimana. Yaitu dengan bina fisik kami gitu. Dengan lari. Ya walaupun namanya kita dari nol ya, lari itu kayaknya berat banget. Jadi kita harus nyari-nyari kawan biar semangat dengan satu tujuan yang sama gitu kan. Oke, jadi memang latihan fisik itu yang terasa agak berat di awal ya mungkin betul. ya. Iya, kita tiba-tiba yang harus latihan fisik kayak lari setiap hari. Itu sebelumnya setiap hari banget ya mungkin Setiap jangan-jangan hari. nih. Ya walaupun nggak lama tapi setidaknya kita gerak gitu kan. Karena lari itu berat emang. Nafas kita yang nggak teratur langsung gitu. Ngos-ngosan ya. Bener kan sahabat kreatif, memang sih yang biasa kalau cewek-cewek kan biasanya kerjaannya aduh kalau bisa tuh jangan yang berat-berat katanya kayak gitu. Ternyata tetap harus latihan fisik nih gitu kan ya. Dan persiapannya juga sebelum kita akhirnya mau ikutan tes atau seleksi juga harus dari jauh-jauh kalau bisa ya. Betul. Jangan seminggu baru mau coba nih. Kalau kemarin berapa lama nih kalau Leda Septi sendiri persiapannya? Niat pengen daftarnya itu udah lama, tapi kan namanya mau bergerak apalagi lari ya. Lari itu paling berat. Mau kalian saya bisa lari, coba kamu lari 1 kilometer dalam hitungan dalam hitungan menit gitu kan. Bisa enggak gitu. 1 kilo kita baru berapa ratus meter aja udah berat sekali gitu. Tapi ya itu emang bertahap, jadi nggak langsung nggak langsung cepet langsung saya udah bisa lari segini langsung daftar. Ya kalau emang kita udah niat pasti kita bakal ada namanya peningkatan. Ya, jadi emang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, nggak bisa namanya kita dalam waktu dekat langsung saya mau daftar ini, padahal kita nggak perlu pernah namanya latihan. Apalagi di dalam tes ini ada yang namanya ya tes-tes yang lain, jadi kita harus dipersiapkan misalnya dari kesehatan seperti yang CPNS itu kan ada semua yang dites itu. Oh jadi yang dites juga banyak ya, gitu ya Leda Septi ya, kesehatan tetap juga gitu, apalagi tuh kamu harus siap fisik dan mental kalau dibilangin loh sahabat kreatif itulah ya. yang harus dikuatkan karena namanya jadi militer itu kan harus mental yang kuat. Jadi ya jangan namanya kita dikit-dikit mental kita kayak gimana ntar kalau begini belum dicoba, harus dicoba dulu jadi biar kita tahu begini loh kita ini tesnya, mungkin nanti kita gambarannya bakal lebih berat dari ini karena ini kan baru permulaan. Jadi itu mental kita itu harus dibentuk. Mental yang harus dibentuk ya sahabat kreatif ya. Nah, jadi kalau kamu mau tanya-tanya nanti boleh banget nih bisa tanya kita ya di WhatsApp Roda FM 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja, kita kan live streaming juga di YouTube channel RRI Palembang, bisa langsung tanya di live chat kita aja ya sahabat kreatif ya. Gimana sih untuk menjadi seorang Kowat
TNI AD, wah itu dia yang kita bahas buat hari ini ya. Tapi memang kalau dibilang persiapannya kan sudah tetap aja latihan fisik segala macam. Waktu mau tes itu apa aja sih yang dites gitu loh? Misalnya mungkin dari ujian ada tertulis kah? Kemudian juga setelah itu apakah ada wawancara dan lain sebagainya? Mungkin harus tahu banget nih Sobat Kreatif step by stepnya nih. Untuk gambaran awalnya ya tes ini nih pasti yang namanya jasmani ada, Benar. wajib pasti itu. Iya. Dan itu rangkaiannya ya lumayan banyak ya untuk jasmani, yang penting lari dan renang. Itu wajib kami harus bisa. Oh lari dan renang ya? Ya. Lihat nih Sobat Kreatif. Lalu kesehatan. Nah, kesehatan ini nanti ada pemeriksaan khusus dari tim kesehatan. Lalu ada namanya MI atau meteorologi. Jadi dia tentang ideologi bagaimana caranya kita dites kewarganegaraan kita kayak bagaimana, apakah kita ini pro Pancasila atau kita ternyata ada ya pokoknya ada seperti itu. Iya, ada belok kanan kiri atau Nah, lurus gitu ya. betul. Jadi kita dites di situ sama sepertinya CPNS kan, untuk karena kita ini kan bakal masuk ke dalam instansi pemerintah. Jadi perlu dipersiapkan, entah itu psikotesnya atau bagaimana kan itu bisa kita cari apalagi zaman sekarang adanya internet kan, bisa kita cari contoh-contoh soal buat tes tentara bagaimana, atau bisa kita cari di toko buku Gramedia untuk latihan-latihan pesinya. Jadi nanti rangkaian itu sambil kita mendaftar, kita sambil tanya ke rekan-rekan kita yang daftar, kamu udah berapa kali daftar, boleh saya sharing-sharing nggak apa aja yang perlu saya siapkan, seperti itu. Iya. Tapi kalau Letnan sekali daftar langsung lulus deh kayaknya. Alhamdulillah. Bener kan? Iya dong ya. Ini dari jalur SMA atau mungkin S1 atau seperti apa nih kira-kira? Kalau saya dari S1. Oh, jalur oke. sarjana. Wah, keren. Berarti tahu dong. Ya kan Letda gitu kan dibilang tadi kan, ya luar biasa nih Sobat Kreatif. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tamat SMA juga bisa untuk mengikuti ya. Tentu bisa pastinya. banget. Bisa banget dong Sobat Kreatif ya. Ada batasan usia nggak sih misalnya gitu loh? Kalau untuk yang lulus SMA itu dari 18 sampai 22. Oh 18 sampai 22. Iya, jadi kalau buat yang lulusan sarjana sampai 30. Jadi dilihat kan, karena proses sarjana ini kan nggak semuanya langsung selesai dalam 4 tahun kan, ada yang 5 tahun, ada yang mungkin dia terkendala dia kerja dulu baru kuliah, tapi dia ternyata pengen masuk instansi, apalagi khususnya yang rekan-rekan kita yang dari kedokteran. Pendidikan mereka itu kan nggak sebentar, hampir 7 tahun mereka menempuh buat mendapatkan gelarnya. Jadi ya seperti itulah prosesnya. Dan buat yang lulus dari SMA juga pasti ada yang dari Bintara. Oke, ada juga ya Sobat Kreatif ya. Oh, nah kalau kamu mau tanya boleh banget. Karena emang menarik banget ya kalau dibilangnya SMA bisa, kuliah juga karena lebih lama ya sampai 30 tahun bisa lah, Bapak dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi yang penting ketika mau mengikuti seleksinya, tadi dibilang harus ada latihan fisik dan lain sebagainya, dan itu emang harus disiapkan dari jauh-jauh waktu, nggak bisa instan juga gitu kan ya. Betul. Kalau kemarin nih secara pribadi, Leda Septi sendiri ada nggak sih kendala ketika mau ikutan tes? Ya tiba-tiba mungkin bangunnya tiba-tiba harus pagi banget gitu kan, tiba-tiba olahraganya berat banget. Ada nggak sih itu yang terasa? Oh, itu pasti ada. Apalagi saya kan asli dari Tangerang. Ya. Dari Tangerang saya ke Kodam Jaya itu jauh, butuh naik kereta tuh hampir 2,5 jam. Jadi pagi-pagi, nah kadang saya harus nyari mobil kan buat bisa nganterin saya pagi-pagi, karena jam 6 tuh kadang kami harus sudah di tempat, apalagi waktunya waktunya tes jasmani itu jam 5:30 harus udah tensi, karena semakin siang kan semakin panas. Jadi ya bagaimana caranya, yaitu kesiapan mental kita, kesiapan kita untuk siap kita bolak-balik buat tes atau bagaimana gitu kan. Oh iya jadi gitu ya. Tapi nanya nih Leda, cewek emang kalau di sana juga pull up ya? Kalau yang cewek ini bukan pull up, mungkin Tapi disebutnya cini. Cini. Oh cini, lucu. Cini sama Cini. kayak pula atau seperti apa nih Beda, kalau kalau pull up itu kan dia gelantungan di atas. benar. Kalau cining itu dia tiang yang
tiang yang ada ininya setengah tiang. Aha. Kita membawa badan kita mendekat ke Oh tiang itu. iya, mirip sama pull up, cuma dia sambil berarti posisi duduk ya, Iya. gitu ya. Mungkin lebih jelasnya bisa kita cari lah ya di YouTube. Iya yang caranya benar. Cini gitu. Jadi gitu Sobat Kreatif, Cini namanya ya. Cini. Jadi beda dengan pull up. Tapi kira-kira apakah juga harus, ini kan kalau mengangkat senjata dan sebagainya, termasuk nggak sih kuat juga ikutan? Pasti wajib itu. Wah. Namanya juga kita jadi tentara. Senjata itu sebutan kita adalah kalau buat yang kuat mungkin suami pertama kita. Oh iya. Jadi harus kita jaga. Ya, jadi Oh, wajib kita harus benar, membawa benar. senjata itu. Benar-benar iya dong, karena TNI jadi kayak sepaket ya antar senjata Iya, dengan betul. anggota TNI-nya gitu, Iya, sampai kreatif betul. ya. Wah berarti Let the Safety ini sudah bisa angkat senjata dong Nah. gitu ya. Tapi itu sejak mau seleksi sudah diperkenalkan atau ketika terjun ke dunia kawat baru akhirnya oh ini nih sudah angkat senjata dan sebagainya. Pas sudah terjun ke dunia kawat. Oh akhirnya ya Iya. sudah. Kalau kita Oke. dari daftar ya hanya saya pengen jadi tentara. Udah itu. Gimana cara prosesnya ya harus ditempuh kan. Benar. Pas lagi udah masuk, oh begini ternyata kan kita ya hampir seperti yang pria kita semua aktivitas yang pria kami lakukan semua. Oh gitu, waduh tuh kan sama aja nih Sobat Kreatif ya. Jadi harus strong banget kamunya ya pasti ya. Tapi pernah nggak, mungkin karena ini juga hal pengalaman pertama dulu ketika terjun baru jadi kawat gitu kan ya. Ada misal semacam sakit, lelah yang terasa banget nih untuk Pasti. pengalaman pertama. Terasa Pasti ya? terasa sekali. Tapi karena kita ini pendidikan ini kan bareng-bareng, jadi nggak hanya kita sendiri, pasti kan banyak kan. Nah iya. disitulah kan namanya kita, oh ya ampun kita tuh sakit itu kan, kita capek. Tapi kalau teman kita masih semangat, nah dia aja bisa semangat, kenapa kita enggak? Bener. Gitu. Kalau misalkan kita sakit, ibaratkan memberatkan mereka yang ibaratkan udah capek, tapi kita sakit bawa mereka kan kayaknya kita juga yang nggak enak kan. Jadi kita ya dari situ semangat saling mendukung, jadi disitulah terbentuknya namanya jiwa korsa. Oke. Jadi satu sakit semua, jadi kita harus saling membantu, jangan sampai kita meninggalkan rekan kita yang di belakang. Jadi kita harus kayak ayo semangat, kita bisa gitu. Oke deh, jadi gitu. Terasa kekeluargaan banget ya di Bladri Jawa Korsanya itu loh Sobat Kreatif. Oke, jadi secara pribadi berpisah dari keluarga untuk perempuan tuh hal yang susah banget kan. Iya betul. Bisa jauh-jauh dari keluarga, dari orang tua misalnya, aduh ini kayaknya berat banget. Cerita dong pengalaman pertamanya, Let the Safety gimana sih pisah sama keluarga jauh, Tangerang kan aslinya kan. Iya, betul. Di tempat kan di Palembang nih. Gimana Aduh. rasanya? Ya bagaimana ya? Ya seperti inilah mau nggak mau. Karena emang udah komitmen kita kan dari kami daftar bahwa mau nggak kamu tuh ditempatin di jauh gitu dari orang tua. Ya karena kita emang udah niat dari hati kan. Saya ingin menjadi tentara, siap ditempatkan di mana saja gitu Iya. kan. Namanya kita udah mantap gitu. Ya jadi ya waktu kami dapat penempatan. Nah, berarti ya kita harus terima, oh mau saya di Palembang atau mau di mana gitu kan. Bahkan saya punya teman yang penempatannya itu ada di Ambon, Wah, ada yang di Aceh. bener, Nah, itu bener. lebih jauh dari saya. Jadi Iya. saya ya itu balik lagi. Oh, berarti alhamdulillah saya masih dapat Palembang gitu kan. Sedangkan ada teman saya yang lebih jauh gitu. Jadi emang ya itu balik lagi, mental itu harus dibentuk juga. Karena kita harus Bener. siap di mana saja. Betul ya. Terus kita bisa lihat kayak dibilang tadi ada teman yang lebih jauh lagi ditempatkan gitu kan ya. Nah jadi kayaknya kita tuh ngerasa kayak agak lumayan lah ya, lebih beruntung sedikit lah gitu dibanding dengan yang jauh-jauh. Jadi jangan takut banget juga sih Sobat Kreatif dengan penempatan yang jauh dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, kalau suka duka nih selama menjadi bagian dari Kowat TNI AD ini seperti apa sih? Banyak suka banyak duka? Banyak suka pasti, Banyak suka masa lah banyak pasti. duka. Banyak suka, Iya, kalau iya, duka iya. ya itu aja jauh dari keluarga. Oke. Kita lagi rindu kan biasanya bareng sama keluarga, nggak tiba-tiba jauh. Dan kalau mau pulang ya nunggu ada ini izin dari atasan, ya kan? Oke. Seperti yang seperti pekerja-pekerja lainnya gitu. Kalau sukanya ya banyak lah dari kita, ya walaupun kita dari pendidikan kayaknya kita udah pakai atribut seperti ini aja kayaknya udah senang Iya, sekali bener akhirnya loh. cita-cita saya terwujud gitu.
Bener loh, kayak ngeliatin aduh cakep banget nih dengan seragam kayak gini gitu kan. Karena memang termasuk impian. Apakah dari dulu memang cita-citanya pengen jadi seorang anggota TNI gak sih kira-kira? Itu terlintas pas lagi saya udah mendekati mau lulus SMA. Oh, karena saya baru tahu karena ada ya itu tadi ada tentara wanita. Padahal dulu cita-citanya pengen jadi dokter ya. Kenapa dulu anak-anak dokter semua ya rata-ratanya? Oke. Ya itu mungkin ya dari itu lagi atribut kita kan kalau dokter putih ini bagus nih gitu kan. Mungkin ke anak-anak kan kayak gitu, udah menolong orang atau bagaimana. Iya. Secara ternyata ya TNI juga ya hampir kayak dokter gitu. Kayak dokter juga ya? Iya. Oke, karena beliau tugasnya membantu juga kan Iya, ujung-ujungnya ya. karena kita kan berkontribusi dengan masyarakat, jadi nggak hanya tentara ini itu emak perang, tidak juga, karena kita kan lebih karena ya kita juga bisa membaur dengan masyarakat kan karena ya itu ya bagian tugas kita juga gitu. Iya, bener nih sahabat kreatif ya. Tapi kok sejauh ini memang semua itu harus dinikmatin banget ya, segala sesuatunya. Oke, nah sudah ada pertanyaan masuk, nanti sesi selanjutnya deh kita bakal membaca pertanyaan dan pasti nih Leda Septi bakal menjawab setelah ini. Kita break sebentar ya ceritanya Leda Septi ya. Jadi buat sahabat kreatif yang pengen tanya-tanya, pengen lebih jauh mengenal bagaimanakah itu Kowat TNI Angkatan Darat, ya udah caranya gampang banget, tinggal WhatsApp aja di 0857 2 kali 916 atau bisa langsung aja ya di live chat kita, live streaming YouTube channel RRI Palembang. Kira-kira mau tanya apa nih sama Leda Septi? Kamu terus di Pro FM, jangan kemana-mana ya karena kita masih di kelas inspirasi. Say baby, what you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave
awas. Ada musuh 165. Mundur. Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Risik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Shh. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. Sebenarnya aku ingin dekatmu, namun ku sadari ku tak bisa. Tak boleh ku di sini, bahaya ku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Mengapa semua selalu indah saat denganmu, sayang, untuk diakhiri. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki aku? Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Mengapa cinta pertemukan bila akhirnya dipisahkan? Dan mengapa ku jatuh cinta pada cinta yang tak jatuh padaku? Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi,
Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas, kelas inspirasi. Nah, ini dia sahabat kreatif ya. Kita masih bersama dengan Ledda Septi, ini yang merupakan anggota TNI kalau aku bilang ya, Angkatan Darat. Jadi tepatnya KOWAT nih, Korps Wanita Angkatan Darat, sahabat kreatif. Udah cerita lebih kurang panjang lebar tadi untuk sesi yang pertama, tapi belum semuanya nih ya kita tahu. Pas banget juga untuk yang mau tanya, kita langsung aja bakal terima pertanyaan kamu nih di WhatsApp Pro 2 FM ya di 0857 2-5 kali 916, atau aku bakal ngebacain yang ada di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Aduh, Ledda Septi. Nah, kita balik ke pertanyaan ya. Di sini kita mau baca yang ada di WhatsApp dulu, boleh ya? Oke, selamat siang. Saya Desi dari Tangerang, kampung halamannya ya kayaknya. Tinggal saya itu. Bener ya. Saya mau say hi aja buat Ledda Septi. Suka dukanya menjadi KOWAT apa sih? Semangat terus katanya. Tadi sebenarnya udah terjawab ya. Apa nih suka duka yang terasa banget jadi seorang KOWAT? Penempatan. Itu terasa banget itu dukanya ya. Iya. Oke. Karena emang ya mau nggak mau itu udah resiko kita untuk jadi seorang anggota saat ditempatkan di mana saja. Oh iya deh, tapi itu kalau sukanya banyak, hampir semuanya banyak. suka ya kalau bisa dibilang ya. Oke, yang ada di live chat kita juga di sini ada Aisyah Fatia. Katanya keren banget cewek jadi anggota TNI. Wah. Tinggalnya di asrama mungkin maksudnya asmara dia tulisnya. Tinggalnya di asrama ya Kak gitu kan. Terus ada pengalaman tak terlupakan nggak mungkin selama di asrama nih? Untuk sekarang iya, untuk yang kuat ini kami yang belum nikah ditinggal di satu tempat di sebuah mes gitu kan. Kalau untuk hal yang menarik itu ya karena tinggal bersama-sama apa sih yang nggak mungkin sangat menyenangkan gitu kan. Iya, Nah benar. kalau untuk hal-hal yang menggembirakan lainnya ya waktu hal-hal yang tak terlupakan ya saat kami sedang pendidikan. Nah itu bakal mungkin kalian yang akan mendaftar jadi anggota akan mengetahui bagian apa aja sih yang nggak terlupakan itu. Gitu. Oke. Hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, dan itu nggak semua orang itu akan merasakannya. Gitu. Bener. Jangan-jangan sebenarnya yang pengalaman menyenangkan tuh justru dari ketika mau ikutan tesnya dulu Iya, sudah ada cerita tesnya tersendiri udah gitu ada kan. itu. Saya harus bangun pagi-pagi, udah nyari mobil dari mana. Bener. Sampai dengan akhirnya udah bergabung sama teman-teman tadi ya untuk rame-rame gitu kan ya. Oh, jadi gitu ceritanya. Jadi pengalaman tak terlupakan tuh banyak, bahkan dimulai dari sejak tes awal gitu ya Aisyah ya. Kita baca pertanyaan di WhatsApp juga di Pro 2 FM. Selamat siang, salam kenal ya Kak Septi, saya Haikal dibilang. Mau tanya aja nih, pernah nggak sakit terus udah ngerasa gimana sih kalau jadi orang tua? Pernah itu. Malam tahun baru kemarin saya sakit. Oh sakit justru ya? Jadi apa ya? Tiba-tiba tuh kok badan nggak enak, kok nelen nggak ini, radang mungkin kan, udah beli obat radang. Kok kenapa? Dah akhirnya kan minum kayak tolak angin apa kan takutnya berjam tetap nggak sembuh. Ternyata amandel. Nah, di mana itu kan hari libur kan, orang tua kan pasti nelponin kan, bagaimana keadaannya, sakit, cemas lah orang tua kan. Jadi ya situlah dukanya, orang tua panik, ya kita juga gimana ya mau berobat. Akhirnya ada itu apa namanya, ada yang satu mes dengan saya menyarankan izin untuk minum antibiotik karena itu ya obatnya. Akhirnya ya sudah saya minum antibiotik langsung alhamdulillah mendingan gitu. Jadi ya sedihnya itu saat orang tua nelpon pas lagi kita sakit itulah. Jadi orang tua jadinya gimana ya, mau kita sembunyiin tapi ya posisi emang namanya juga amandel kan di suara ya merasa banget berubah ya. Kelihatan banget berubahnya. Gitu. Oh iya, tapi justru di sini pengalaman berarti terasa banget justru teman yang ada di sekitar kita ya. Jadi kayak keluarga juga yang saling merawat ketika sakit ya. Itu terasa banget nih sahabat kreatif, dan itu mungkin akan dirasakan sama yang pada merantau deh sebenarnya ya. Justru di sekitar kita ini yang merasa kayak keluarga baru kita juga sih, gitu aja ya. Oke deh, terus kita ke pertanyaan di WhatsApp Pro 2 FM. Mana tadi? Oh iya, hai, ini dari Vivi. Nah,
Halo, dari Vivi yang ada di Sekojo. Katanya mau tanya nih untuk Kak Septi. Pernah nggak sih ngerasa sedih banget misalnya karena jauh, sudah dimana dari jauh orang tua tadi kan ya. Terus kalau milih pasangan kira-kira apakah sama-sama dari jalur TNI? Jodoh di tangan Tuhan ya. Bener, bener, bisa bener. juga kalau dari yang bukan non TNI. Bisa. Oh bisa gitu Bisa. kan ya. Iya, jangan Ya. ditanyain sekarang kita jadi malu nih. Masa nanyanya masa pertanyaan udah punya pacar belum kan jadi nggak enak. Iya. Oke, tapi nggak terpikir misal, aduh siapa tahu sama-sama TNI nih Nah, misalnya. bisa juga. Bisa Dia kan juga. masih ya belum ketemu juga jodohnya ini. Oh belum ketemu, belum nih sampai kreatif belum ya. Tapi bisa, kita Oke. walaupun nggak harus TNI juga bisa. Oh iya. Ada persyaratan khusus nggak nih kira-kira? Kalau target ada ya. Target. Makanya ya, biasanya gimana gitu kan ya. Adalah itu ntar obrolan kita di belakang aja ya. Jangan tahu sahabat kreatif nih bahaya. Kalau yang tahu ya. Oke deh, jadi gitu sahabat kreatif. Jadi persiapan udah aku review lagi itu sudah harus dilakukan untuk menjadi seorang anggota TNI ya, sahabat kreatif ya. Sebelum tes itu akan lebih baik lagi gitu. Meskipun mungkin kamu dulunya nggak berpikir menjadi seorang anggota TNI gitu kan ya. Kowat di sini kalau kita lihat kan kayak Leda Septi. Tiba-tiba kamu langsung pengen ikutan tesnya boleh-boleh banget karena memang kabarnya bentar lagi ada tesnya ya, penerimaan ya. Iya, Leda ya? penerimaan dalam waktu dekat nanti untuk yang Bintara yang lulusan SMA bisa Oh, oke. bisa mengikuti bulan Juli ya pembukaannya. Oh bulan Juli ini. Untuk jadwal segala persyaratan administrasi bisa dicek langsung di website rekrutmen TNI mungkin bisa carilah di Google ya bagaimana websitenya itu nanti ada tulisan caba untuk kowat atau bagian keahlian khusus. Oh Nanti di situ gitu. ada tanggalnya kalau nggak salah bulan Juli. Bulan Juli Sudah ya. pembukaan. Oh bentar lagi nih sahabat Iya, kreatif. Untuk yang SMA itu ya. Untuk yang SMA. Kalau untuk oke. yang seperti saya yang sarjana nanti waktu saya daftar itu pembukaan bulan September sampai Oktober. Ya September sampai Oktober ya. Pantau langsung aja di website itu dia biasanya lengkap. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan. Jadi pas banget nih kalau yang mungkin dari jalur kuliah gitu kan ya. Latihan fisik dari sekarang ya, jangan nanti 1 minggu sebelum tes. Iya betul. Iya bener Karena kan? berat sekali emang untuk kita persiapkan untuk yang jasmani ini. Bener banget ya. Justru mungkin sekian banyak yang paling berat yang itu kayaknya ya. Betul. Iya dong sahabat kreatif ya. Karena emang terasa banget ya, apalagi dibilang tadi yang perempuan yang biasanya sedikit bermanja-manjaan tiba-tiba aduh untuk mencoba latihan berat ini gitu kan ya, harus dipersiapkan. Tapi apakah seorang Leda Septi ini memang basically itu tidak terlalu bukan feminim, mungkin memang kayaknya strong aja sih kalau bilang gitu kan. Kan ada perempuan kayak aku nih tipenya yang ampun dah. Nggak kebayang gitu kan ya. Memang terbentuk sudah mandiri sejak dahulu kah gitu memang kalau Leda Septi? Untuk mandiri sudah emang dari dulu sudah diajarkan sama orang tua untuk mandiri ya. Apalagi kan kita punya adik, jadi kan sebagai contoh untuk adik-adik kita itu ya harus begini loh kayak gini. Jadi setidaknya ibu kita tuh tidak terbebani oleh kita, apalagi yang tertua kan. Nah gimana adik-adik kita, jadi untuk misalkan nganterin adik sekolah, ya waktunya adik makan karena sebenarnya kan ibu kita juga kan lagi kerja. Jadi setidaknya kita mengayomi adik kita bagaimana. Jadi ya secara nggak langsung saat kita udah seperti sekarang merantau, jadi kita nggak kaget lagi, oh begini loh untuk kita bisa masak sendiri, untuk kita mengurus badan sendiri, soalnya kita kan pernah merawat adik kita gitu. Oh gitu, iya. Jadi sudah ada pengalaman ya kemarin ya mengurus merawat adik, jadi seperti itu. Memang udah mandiri sih sahabat kreatif. Tapi bukan berarti yang nggak mandiri nggak bisa ya, bisa Iya, kan tetap betul. aja bisa nih asal ada kemauan Ada tadi kemauan. dibilang ya, asal ada kemauan aja nih sahabat kreatif ya. Terus kalau secara pribadi nih Leda Septi, apa sih yang dirasakan manfaat luar biasanya dari bergabung bersama Kowat TNI AD ini? Manfaat yang dirasakan Terasa banget ya Mas banyak ya. ya. Iya. Bingung mau mulai dari mana. Mungkin kalau secara apa sih kalau bilang sikap mungkin akan lebih tegas. Terasa ya di situ pasti itu ya. pasti ya harus. Oke, Gak terasa bisa banget. namanya kita aduh kayak lenje-lenje gitu Iya, ya. bener enggak, kan? nggak bisa. Iya. Iya, untuk Oke. sikap lebih tegas. Jadi mungkin walaupun kita perempuan, tapi ada kala kita memang harus tegas, Benar. harus tegas gitu kan. Tapi ada kala juga saat kita tidak menggunakan atribut atau mungkin kan menolong orang, nggak mungkin kita mau menolong orang
sini Bu saya bantuin, kan mungkin kayak gitu. Iya, "Ibu, benar. ada bisa saya bantu Bu?" Misalnya kayak begitu. Iya, iya, Jadi iya, kan iya. kita menyesuaikan, nggak harus kaku, harus oh begini loh gitu. Enggak. Iya deh, sisi lemah lembutnya tetap terlihat gitu kan ya. Tapi emang terasa banget nih, lebih disiplin waktu juga pasti kan ya. Iya terasa banget kan, memang katanya kalau terjun ke dunia TNI gitu ya, gitu sampai kreatif ya, itu lebih disiplin waktu. Kalau pagi ada nggak misalnya jadwal pagi harus bangun jam sekian misalnya gitu loh? Ada. Ada. Kita harus apa ya? Siap sedia setiap saat. Oh, Pokoknya tiba-tiba ada kamu harus siap di tempat ini jam segini. Walaupun kita lagi keadaan apapun ya harus tepat waktu kita datang ke tempat itu. Iya. Oh baiklah. Pokoknya siap kapanpun ya dan dimanapun harus ketika ada memang panggilan tugas atau apa-apa, perintah apapun juga harus tetap siap ya. Iya. Oke. Nah tapi kalau dibilang tadi kayak bangun pagi terjadwal nggak sih harus jam sekian sudah siap gitu misalnya? Untuk sekarang terjadwal. Sekarang udah terjadwal. Ya kan karena kami kan seperti yang lainnya kerja pagi-pagi. Pasti kan ada yang perlu kita siapkan dari sholat, sarapan, nanti bersihan kan untuk siap ini. Jadi emang udah kayak secara langsung udah kayak kita harus kayak begini. Jadi udah terjadwal, makanya setidaknya kita harus jangan sampai kita tertinggal untuk hal-hal yang tidak terjadwal itu karena suatu saat kita bakal ada hal yang terdadak. Jadi bagaimana kita harus terdadak nih jam 1 harus gini. Jadi kita lihat ya berarti udah nggak ada, kita berangkat. Oh iya, waduh jam 1 malam ya, 1 dini hari. Ya iya mas 1 siang ada berat-beratnya gitu kan ya. Wah harus standby itu ya sahabat kreatif ya. Oke ada pertanyaan masuk lagi ternyata di WhatsApp Pro FM di 0857 2-nya 5 kali 916. Halo selamat siang Kak Septi, aku manggil kakak boleh ya katanya. Boleh panggil kakak aja nggak apa-apa. Aku Laras yang ada di Radial. Cewek kan kadang-kadang ada masanya moodnya nggak baik tuh, nggak enak. Nah kalau lagi kumpul rame-rame atau tinggal sama teman-teman, ada nggak pernah ngerasa bad mood sama orang-orang di sekitar kita? Terus gimana cara nyikapinnya? Itu udah apa ya? Pasti bawaan lah. Semua pasti pernah merasakan. Bener. Bagaimana kita menyikapinya saja. Jadi kita lagi bad mood nih. Ada orang yang lagi bad mood dia diem saja. Ada yang lagi bad mood, orang yang di sekitar yang kena marah. Iya benar. Ya, nah itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau misalkan kita tipe orang yang kalau misalkan diajak ngobrol tiba-tiba kita marah kan. Nah lebih baik kamu ingat orang ini nggak salah, jangan sampai kita marahi. Jadi pengendalian emosi kita yang perlu dilatih. Untuk yang kalau kita diem aja mungkin ya kita menyesuaikan. Kalau misalkan acara itu meriah, kita agak mundur lah. Setidaknya jangan merusak suasana orang yang lagi bahagia atau senang-senangnya itu terusak oleh kita yang diem aja, yang cemburu atau gimana. Jadi ya menyesuaikan. Nah tapi kalau untuk kami ya harus siap sedia, harus ya jangan kendalikan emosi lah. Jangan sampai kita lagi kumpul tiba-tiba kita cembutut ya. Tapi tidak juga, kita juga cengengesan kan ada kalanya ya menyesuaikan. Oke, jadi kita menyesuaikan juga ini ya sahabat kreatif ya. Tapi memang kalau tinggal bersama dengan rame-rame dengan teman-teman dan lain-lain juga kita harus pintar-pintar bawa diri juga ya pasti ya. Oke, gitu itu pesan dari Lena Septi nih sahabat kreatif. Nah kita ke pertanyaan terakhir aja kayaknya karena waktu kita udah mepet banget. Satu pertanyaan terakhir boleh ya Lenan ya. Iya deh, ini pertanyaan dari Sekar yang ada di KM7. Salam kenal katanya Lenan Septi, saya Sekar di KM7. Jujur sebagai perempuan saya anaknya yang manja dan tergantung banget sama orang tua. Tapi lihatnya cakep banget ya kalau jadi kowat, jadi pengen banget. Gimana sih caranya biar menghilangkan ketergantungan sama orang tua, terus bisa nggak anak manja jadi kowat? Bisa, itu bisa. Bisa ya. Asal ada kemauan itu balik lagi. Mau kalian manja, apalagi kan misal saya nggak pernah jauh dari orang tua gitu. Tergantung kalian. Oh saya tuh pengen berubah. Saya ini semakin dewasa, berarti kan tanggung jawab ada di diri kita sendiri. Bener. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita nanti mulai kalian tata. Tahap-tahapnya seperti ini. Saya mau jadi kuat berarti setidaknya saya harus berusaha sendiri. Kalau misalkan ada perlu bantuan, setidaknya emang kalau kita udah nggak bisa tidak bisa melakukannya, baru kita minta bantuan. Jangan sebelum kita melakukan kita udah minta bantuan orang tua atau gimana gitu. Itu nggak bakal ada sesuatu yang berkembang kalau seperti itu.
Oke, jadi jawabannya bisa ya menghilangkan ketergantungan sama orang tua yang tadi katanya anak manja, Bisa. nempel sama mama, pasti bisa Iya. ya. Apalagi kalau udah jadi kuat, misalkan nggak bisa masak, kan nanti kan ada teman-temannya banyak, Iya, bisa kita iya, belajar iya. dari mereka. Jadi nggak ada kata untuk terlambat dalam belajar. Oke, gitu deh. Kalau udah niat langsung aja dimantapkan niatnya kamu dan ikut nanti bulan September. Bener, kira-kira bulan September ya, kira-kira Kalau 1 untuk Oktober waktu ya. deket sekarang ya Juli. Ya Juli, ini yang terdekat nih, yang Juli ya itu yang SMA tadi Yang ya. SMA. Yang SMA, tapi kalau dari S1 bisa ikutan yang bulan September ya nanti Iya, ya. Nah pokoknya ntar kamu bisa kepoin langsung aja deh, cari browsing-browsing lah pokoknya ya gimana tentang penerimaan TNI ini sahabat kreatif. Oke, waktu nggak terasa banget ya 10.57 aja saat ini nih sahabat kreatif, padahal masih banyak yang harus kita kepoin ya sebenarnya ya tentang bagaimana sih kuat TNI AD itu, tapi sudah lebih kurang udah banyak hal yang udah diceritain tadi ya. Oke, sama Lenda Septi nih. Nah, jadi sebelum kita akhiri kebersamaan kita buat hari ini, Lenda Septi apa sih pesan yang mau disampaikan ke sahabat kreatif kita gitu? Apalagi terkait mereka yang pengen banget untuk menjadi anggota TNI gitu kan ya, untuk jadi kuat juga nih. Apa yang mau disampaikan? Pesan dari saya, bila menjadi anggota TNI itu adalah cita-cita kalian, mantapkanlah hati, persiapkan sebaik-baik mungkin apa yang perlu disiapkan, dan pantang menyerah. Cie, pantang menyerah. Ada slogan-slogan gak sih apa sih gitu misalnya? Kalau kuat TNI AD Slogannya ada nggak apa nih? ya? Cie, ya. Alright. Aku tuh pernah apa sih dulu kan kita kan pernah outbound ya di sana, lo kan pernah jujur banget ya di Agendam ya. Terus kemudian kita kadang ada yang hujan turun lagi gitu ya, tepuk-tepuk segala Oh, macem. iya, iya, gitu. Yel-yelnya ada ya, ada juga ya di situ yel-yelnya Ada ya. pasti kami ya diwajibkan untuk bisa yel-yel. Bisa yel-yel ya. Dikit dong kak, boleh gak sih lihat Jadi pengen, Aduh, ya kurang ampun. seru Kak, Iya, karena kalau kita- sendirian juga kalau nggak sendiri enak kurang ya. seru, harus rame-rame. Rame-rame, iya. Ntar dibantuin anak makan Masa banget sih. Iya Mungkin, sih. Oke. mungkin bisa lah di YouTube banyak tuh yel-yel kami yang mungkin ada yang kuat juga ada. Ada ya. Oh, dia kalau kuat ada yel-yel khusus juga sebenarnya ya. Iya, Oke deh. Yes, kalau gitu terima kasih banyak Lenda Septi hari ini udah ngobrol panjang lebar. Tapi tadi kan aku bilang boleh diperpanjang gak sih gelar-gelarnya Leda CAJK Septi Ayuwindani SS. Wah, orangnya langsung aja ya menjabarkan gitu loh. Letnan 2, CAJ, Korps Ajudan Jenderal, K-nya itu Kowat, Septi Ayuwindani, Sarjana Sastra. Nah itu sarjana sastra ya, sampai kreatifnya luar biasa deh. Untuk kayaknya kan sastra nih, kenapa nggak ikut jadi artis-artis gitu misalnya enggak ya? Ternyata bang passionnya akhirnya adalah kuat TNI AD ya. Oke deh, luar biasa, terima kasih banyak ya Lenda Septi sudah berbagi, udah cerita sama sahabat kreatif gitu kan ya. Sudah menginspirasi kita juga, apalagi buat cewek-cewek nih di sini nih ya sahabat kreatif kita yang tadinya pengen jadi kuat, makin yakin makin mantap aja pasti untuk menjadi kuat TNI AD. Sukses dan salam untuk semua yang ada di Agendam 2 Sriwijaya nih. Selamat bertugas kembali Lenda Septi setelah ini. Iya deh, sehat selalu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Nah, seru banget sahabat kreatif ngobrol bareng Lenda Septi. Wah, sayang waktu kita ya. Jadi aku juga kalau ngeliat Lenda Septi kan dengan seragam yang luar biasa. Aduh, beda banget sama aku. jadi pengen jadi kuat tapi nggak cocok kayaknya akunya. Ya udah deh, sahabat kreatif, tapi kalau kamu yang memang merasa pengen banget ya udah langsung cari tahu gimana sih caranya gitu kan ya, browsing aja tentang TNI Angkatan Darat. Seru banget loh ya, ngobrolnya seru, ternyata hal-hal positif yang ada di situ juga seru banget nih, udah berbagi kan kita bareng Lenda Septi tadi. Nah, kelas inspirasi selanjutnya kamu bisa ikutin setiap hari ya, Senin sampai Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Jadi rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Besok kira-kira sama siapa ya? Siapakah sang inspirator kita? Terus dengerin Pro FM Suara Kreativitas. Sekaligus Resti Chandra pamit buat kamu. Terima kasih kebersamaannya. Kalau gitu langsung aja ya, tetap patuhi protokol kesehatan, ikuti himbauan pemerintah, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.